Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan komunikasi antar suku. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1918 dan ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ciri khasnya yaitu mudah dipelajari, tanpa tingkat kesopanan kompleks seperti Jawa atau Sunda. Fakta uniknya adalah bahasa Indonesia menyerap kata dari bahasa asing seperti Arab, Belanda, Inggris, dan Sanskerta. Bahasa Brunei Darussalam. Bahasa Brunei ini adalah bahasa resmi Brunei Darussalam, berkembang dari bahasa Melayu klasik yang digunakan sejak masa Kesultanan Brunei yang digunakan sehari-hari oleh mayoritas Brunei. Fakta uniknya yaitu banyak kata unik yang tidak ditemukan dalam Melayu Malaysia atau Indonesia. Kamboja. Bahasa resmi Kamboja adalah merupakan bahasa ibu bagi mayoritas penduduk negara tersebut. Telah digunakan sejak zaman Kerajaan Khmer atau disebut Angkor, salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-9 hingga ke-15. Ciri khas bahasa Khmer adalah tidak memiliki intonasi nada seperti bahasa Thailand atau Vietnam. Banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta dan Pali karena pengaruh agama Hindu-Buddha, dan struktur kalimat berbeda dari bahasa Melayu atau Indonesia. Fakta uniknya yaitu di daerah perbatasan, beberapa orang juga bisa berbicara bahasa Thailand atau Vietnam sebagai bahasa kedua. Thailand. Bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thai, disebut juga bahasa Central Thai atau Siamese, yang berkembang dari bahasa kuno sejak zaman Kerajaan Sukhothai pada abad ke-13. Ciri khasnya adalah banyak menyerap kosakata dari Pali, Sanskerta, dan bahasa Khmer karena pengaruh agama Buddha dan budaya kerajaan. Fakta menariknya yaitu banyak orang Thailand juga bisa membaca aksara Khmer dan memahami bahasa Lao karena kedekatan sejarah dan budaya. Laos. Bahasa resmi negara Laos adalah bahasa Lao yang merupakan bahasa utama bagi mayoritas penduduk Laos yang berkembang dari bahasa kuno yang digunakan oleh Kerajaan Lanshang pada abad ke-14. Ciri khasnya adalah menggunakan aksara Lao yang berasal dari aksara Brahmi India kuno dan banyak menyerap kata dari Pali dan Sanskerta karena pengaruh agama Buddha. Bahasa Lao digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan kehidupan sehari-hari dan sangat mirip dari bahasa Thai. Malaysia. Bahasa Malaysia adalah berasal dari bahasa Melayu kuno yang telah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sriwijaya dan Kesultanan Melaka. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, ciri khasnya adalah sangat mirip dengan bahasa Indonesia, namun memiliki perbedaan kosakata seperti polis adalah Malaysia dan polisi adalah Indonesia. Bahasa Malaysia digunakan secara luas di media, pendidikan, dan pemerintahan. Myanmar. Bahasa Myanmar juga dikenal sebagai bahasa Burma dan digunakan oleh mayoritas etnis Bamar. Bahasa Myanmar berkembang sejak masa Kerajaan Pagan pada abad ke-11. Fakta uniknya adalah bentuk hurufnya melingkar dan unik karena dulu ditulis di daun lontar. Ciri khasnya yaitu banyak kosakata yang berasal dari bahasa Pali karena pengaruh agama Buddha Theravada. Filipina. Bahasa Filipina adalah bahasa Tagalog digunakan oleh masyarakat di wilayah Luzon bagian selatan sejak dahulu kala, dan bahasa nasional dinamakan Filipino pada tahun 1973, dan Filipino dinyatakan resmi
sebagai bahasa nasional pada tahun 1987 bersama bahasa Inggris. Ciri khasnya memiliki struktur kalimat yang khas Austronesia, mirip dengan bahasa Indonesia atau Melayu, dan digunakan dalam media, komunikasi antar wilayah, dan pemerintahan. Singapura memiliki 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Dan bahasa utama adalah bahasa Inggris untuk pengantar utama dalam pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Ciri khasnya adalah muncul bahasa campuran bernama Singlish, yaitu Singaporean English, yaitu campuran antara bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Hokkien, dan Tamil. Fakta menariknya, meskipun kecil, Singapura adalah salah satu negara paling multibahasa di dunia. Timor Leste memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa resmi dan bahasa nasional. Bahasa resmi ada bahasa Tetun dan Portugis. Dan bahasa nasional ada Mambai, Makasae, Fataluku, dan Bunak. Peran bahasa Portugis digunakan kembali secara resmi sejak kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada tahun 2002 dan digunakan dalam dokumen resmi pemerintahan dan sebagian media. Ciri khasnya adalah generasi muda juga banyak yang fasih bahasa Indonesia karena pengaruh masa pendudukan Indonesia tahun 1975 sampai 1999. Fakta menariknya, Timor Leste adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berbahasa Portugis. Vietnam, bahasa Vietnam, termasuk dalam rumpun bahasa Austro-Asiatik, sama seperti bahasa Khmer dalam kurung Kamboja. Zaman Tiongkok kuno selama 1000 tahun, bahasa Vietnam banyak menyerap kosakata dari bahasa Tionghoa. Pada abad ke-13 muncul aksara lokal bernama Chu Nom, yaitu modifikasi dari aksara Tionghoa untuk menulis bahasa Vietnam. Dan abad ke-17, waktu penjajahan Prancis, misionaris Katolik menciptakan sistem tulisan Latin yang disebut Quoc Engu, yang masih digunakan hingga sekarang. Fakta menariknya yaitu meskipun berasal dari rumpun Austro-Asiatik, struktur kalimat bahasa Vietnam sangat dipengaruhi bahasa Tionghoa